Pacar berondong. Diandra menyiapkan sarapan untuk putri kecilnya. Dia memang memiliki seorang asisten, tapi urusan sarapan putrinya, dia memasaknya sendiri. Sembari menunggu Alia menyelesaikan sarapannya, Diandra menyiapkan bekal untuk putrinya. "Mama bawain aku bekal apa?" Alia melirik sang mama. "Mama bikinin sandwich, dihabiskannya bekalnya," balas Diandra dengan senyum khasnya. Alia mengangguk. "Thank you, Mom." Diandra bersyukur. Putrinya termasuk mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal dan sekolah barunya. Untungnya selama tinggal di Australia, Diandra selalu membiasakannya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia saat berada di rumah. Jadi Alia tetap bisa berbahasa Indonesia. Seusai sarapan, Diandra mengantar Alia ke sekolah. Gadis kecil berusia 5 tahun itu terlihat antusias sepanjang jalan. Setiap hari dia berceloteh tentang teman-temannya, gurunya, serta materi yang ia pelajari. Alia memang tipikal anak yang supel, ceria, dan mudah bergaul. Setelah mengantar putrinya, Diandra melajukan mobil menuju butik. Butik yang sempat dikelola kerabatnya saat ia tinggal di Australia itu menjual baju, sepatu, dan tas branded berharga mahal maupun merek-merek lain yang harganya terjangkau. Sejak SMA, Diandra memang menyukai dunia fashion. Bahkan hingga kini penampilan Diandra selalu terlihat modis dan fashionable. Setiba di butik, Diandra menaiki tangga menuju ruang pribadi. 3 orang karyawatinya sudah datang dan sedang merapikan baju-baju yang dipajang. Selain menjual secara offline, Diandra juga memasarkan produknya secara online. Diandra melangkah ke lantai atas. Ada 2 ruangan di atas. 1 ruang pribadi, 1 ruang untuk konsultasi. Dia tak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai psikolog meski penghasilannya sudah sangat mencukupi dari bisnis fashionnya. Diandra duduk di ruang pribadinya, membuka laptop dan berselancar di website butiknya. Ia mengecek jumlah orderan yang masuk. Sesaat smartphone-nya berbunyi. 1 pesan WhatsApp datang dari Aldebaran. Membaca namanya saja sudah terbitkan perasaan tak menentu. Rasa benci, marah, kesal, dan jijik masih saja mengacaukan pikirannya. Ia berusaha untuk menepis dan berdamai dengan masa lalu, tapi ternyata tak semudah itu. "Di, hari ini aku ingin ngajak kalian jalan-jalan. Sebentar lagi aku balik ke Australia. Gimana kalau aku jemput dia di sekolah?" Diandra kehilangan mood untuk membalasnya. Rasa sakit masih saja menjalar, seakan melumpuhkan setiap persendian yang ada. Sering ia bertanya, sampai batas waktu kapan seseorang bisa dikatakan bisa benar-benar move on dari masa lalu? Diandra mengalihkan pikirannya yang sempat carut-marut dengan membuka Instagram. Mungkin dengan membaca postingan teman-temannya, hatinya sedikit terhibur. Ada 1 permintaan pertemanan dari Aldebaran. Mereka memang sudah lama saling unfollow di akun media sosial. Sejak bercerai, Diandra mengatur akunnya menjadi akun private. Diandra mengabaikan permintaan pertemanan dari mantan suaminya. Ia cukup tergoda untuk stalking sejenak akun Instagram Aldebaran yang di-set publik. Ia dikejutkan dengan postingan Aldebaran yang mengunggah foto Disha, mantan sahabatnya yang telah tega mengkhianatinya. Ia baca caption pada postingan itu. "Happy birthday sayang, I love you so much." Diandra membaca komentar dari Disha. "I love you too honey, thank you so much for the surprise, I miss you so much." Mata Diandra serasa memanas membacanya. Kadang ia berpikir, bagaimana bisa seseorang yang sudah mengkhianati istrinya dan menceraikannya atas kesalahan yang ia perbuat sendiri bisa begitu berbahagia dengan cinta selingkuhan, tanpa sedikit pun rasa sesal. Begitu juga dengan Disha. Bagaimana bisa perempuan yang tega merebut suami sahabatnya sendiri bisa dengan bangganya memamerkan kemesraan dengan laki-laki yang telah ia rebut? Atau memang pelakor itu di mana-mana tak tahu malu, tak punya hati, tak punya perasaan? Tiba-tiba tercetus di pikirannya untuk mengajak Rega menjemput Alia di sekolahnya. Sebenarnya tidak menjemput, hanya mengantar baju ganti karena ia akan pergi bersama Aldebaran. Dia akan bertemu laki-laki itu di sekolah. Mungkin dengan mengajak Rega, dia bisa sedikit menunjukkan bahwa dia sudah move on dari laki-laki itu. Meski sebenarnya,
belum sepenuhnya move on. Diandra mengirim satu pesan WhatsApp untuk Reiga. Rei, hari ini kamu ngajar sampai jam berapa? Mau nggak nemenin aku ke sekolah Alia? Sekitar jam 11. Balasan belum datang. Diandra berpikir, mungkin saja Reiga sedang mengajar jadi belum bisa membalas pesannya. Smartphone-nya berbunyi. Satu pesan balasan datang dari Reiga. Kebetulan aku nggak ada jadwal ngajar di jam itu. Insya Allah aku temenin. Buat kalian mah, aku bakal usahain. Diandra mengetik balasan. Makasih banyak ya. Nanti aku ke kampusmu atau gimana? Tak sampai semenit datang balasan dari Reiga. Aku yang jemput kamu ke butik, pakai mobilku aja. Gak perlu berterima kasih, kayak sama siapa aja. Diandra membelalak membaca kata-kata yang paling belakang. Kayak sama siapa aja. Diandra membalas lagi. Aku takut aja ngerepotin kamu dan ganggu aktivitas kamu. Diandra menghela nafas. Sebenarnya ia berpikir untuk memberi Reiga kesempatan. Tapi sejuta ragu seolah berkecamuk. Ia tak yakin Reiga benar-benar mencintainya mengingat rekam jejaknya yang mudah bersimpati pada perempuan dan jatuh cinta. Belum lagi pembawaannya yang kadang tengil dan terkesan kurang serius. Reiga mengirim balasan. Sama sekali gak ngerepotin atau ganggu. Aku malah senang kamu minta bantuan. Aku merasa dibutuhkan. Lagi pula wajar kan minta bantuan pacar? Ada yang berdesir ketika ia membaca. Lagi pula wajar kan minta bantuan pacar? Mendengar kata pacar menjadi sesuatu yang aneh, dan ia pikir ini terlalu alay dan kekanakan untuknya. Ia merutuki diri sendiri. Apa masih pantas untuk single parent sepertinya berurusan dengan yang namanya pacaran? Meski ini hanya pura-pura. Diandra akui dirinya masih jauh untuk dikatakan solihah. Tapi berpacaran jelas bukan sesuatu yang harus ia jalani. Dia bingung pada dirinya sendiri dan perlu menimbang kembali keputusannya untuk berpura-pura pacaran dengan Reiga. Sungguh, saat ini ia bahkan tak mengerti kondisinya sendiri. Ia tak bisa memahami jalan pikirannya sendiri. Atau ia ikuti saja kemauan Reiga yang memintanya untuk tidak terlalu sepaneng dan menikmati hidup. Reiga mengemudi dengan hati-hati sambil sesekali melirik Diandra yang duduk terpekur di sebelahnya. Apa yang sedang kamu pikirkan, sayang? Pertanyaan Reiga membuat Diandra terkesiap. Panggilan sayang itu masih terdengar aneh di telinganya. Sayang, aku masih merasa aneh dengan panggilan itu, Rei. Diandra menatap Reiga dengan datar. Reiga tersenyum. Mulai sekarang biasakan diri untuk dipanggil sayang. Diandra menghembuskan nafas. Aldebaran mau mengajak Alia jalan-jalan. Kita hanya akan mengantar baju ganti untuknya. Reiga melirik Diandra tajam lalu tatapannya kembali fokus ke depan. Oh, jadi kamu sengaja ngajak aku untuk bikin Aldebaran cemburu? Diandra terdiam sejenak. Matanya menerawang ke arah luar jendela. Setidaknya aku bisa menunjukkan padanya kalau aku sudah move on darinya. Reiga tersenyum tipis. Ia sadar benar, saat ini dia hanya dijadikan alat oleh Diandra untuk membuat mantan suaminya cemburu. Tapi ia terima. Ia menganggap semua ini sebagai bagian dari perjuangannya untuk mendapatkan Diandra. Kamu gak usah khawatir, aku bisa bersandiwara, bahkan mungkin sangat menjiwai. Reiga menoleh Diandra dan menatapnya tajam. Karena apa yang kurasakan gak berbeda dengan apa yang ada di skenario. Reiga kembali menatap ke depan. Jelek. Diandra membeku. Setelah mengantar baju ganti untuk Alia, apa kamu mau kalau aku ajak makan? Reiga melirik Diandra sepintas. Kamu gak ada jadwal lagi? Diandra menoleh Reiga yang masih fokus dengan kemudinya. Gak ada. Diandra mengangguk. Oke. Tentu dia tak enak menolak. Dia sudah meminta bantuan Reiga. Dia tak ingin mengecewakannya dengan menolak ajakannya. Setiba di sekolah, Diandra melihat Aldebaran menggandeng tangan Alia. Diandra sudah mengirim pesan WhatsApp untuk Aldebaran sebelumnya, bahwa ia akan membawa baju ganti untuk Alia. Diandra dan Reiga turun dari mobil dan berjalan mendekat ke arah mereka. Aldebaran cukup terkejut melihat kedatangan mantan istrinya bersama seorang pria yang terlihat masih muda. Hai, sudah lama? Maaf kalau aku telah datang. Diandra berusaha bersikap setenang mungkin. Om Reiga, Alia menghambur, menyambut kedatangan Reiga. Reiga berjongkok dan memeluk gadis cilik itu.
Aldebaran melihat keakraban putrinya dengan laki-laki itu dengan perasaan yang bercampur-campur. Ia bertanya-tanya, siapa laki-laki itu? Apa dia yang akan menggantikan posisinya? Menjadi seorang ayah untuk putrinya? Tidak, tentu posisinya sebagai seorang ayah tak akan pernah tergantikan. Kalaupun pria ini menikah dengan Diandra, dia hanya akan berstatus sebagai ayah tiri putrinya. Hai sayang, bagaimana sekolahmu? Apa menyenangkan? Reiga mengusap rambut Alia lembut. Alia suka sekolah di sini, jawab Alia riang dengan senyum mengembang. Alia, hari ini jalan-jalan bareng papa ya? Aldebaran menggandeng tangan putrinya. Ia terlihat keberatan melihat keakraban Alia dengan laki-laki muda itu. Alia melirik papanya. Iya, Pa. Alia ke toilet dulu yuk, ganti baju dulu. Diandra meraih tangan Alia dan menuntunnya masuk ke pelataran sekolah. Kini tinggallah Aldebaran dan Reiga diam mematung dengan atmosfer yang begitu canggung. Saya Aldebaran. Anda pacar Diandra. Aldebaran menyodorkan tangannya. Reiga membalas uluran tangan Aldebaran dengan senyum yang melengkung. Saya Reiga. Ya, saya pacar Diandra. Jawab Reiga penuh percaya diri. Aldebaran mengakui sosok di hadapannya ini terlihat percaya diri dan meyakinkan, meski sosok tengilnya masih sedikit kelihatan. Oh, kerja di mana? Atau masih kuliah? Aldebaran menatapnya menelisik. Wajah laki-laki ini terlihat baby face, seperti anak kuliahan. Saya ngajar di beberapa kampus. Balas Reiga. Aldebaran cukup kaget. Dari penampilan dan tampang Reiga, sama sekali tak menunjukkan tampang seorang dosen. Sejenak ia berpikir, apa Diandra memang seleranya itu menyukai dosen? Pria ini berprofesi sama dengannya. Pandangan mata Aldebaran beralih menatap Diandra dan Alia yang berjalan ke arah mereka. Sudah ganti bajunya sayang? Aldebaran tersenyum menatap putrinya. Sudah, Pak. Oh ya, aku lupa untuk mengenalkan. Ini Reiga. Diandra menatap Reiga. Kami sudah kenalan tadi, balas Aldebaran cepat. Oh ya, kalian udah berapa lama jalan? Apa waktu Diandra masih di Australia? Kalian sudah berpacaran? Aldebaran menatap Diandra dan Reiga bergantian. Diandra melirik Alia. Alia masuk dulu ke mobil papa ya. Diandra membimbing putrinya untuk masuk ke dalam mobil. Ia tak mau putrinya mendengar obrolan orang dewasa. Diandra menatap tajam Aldebaran. Aku nggak kayak kamu yang bahkan sudah berhubungan dengan perempuan lain di saat kita masih terikat pernikahan. Kami berpacaran setelah kita resmi bercerai. Aldebaran menyeringai. Cepat ya move on-nya. Ia tersenyum sinis. Untuk apa berlama-lama larut dalam masa lalu? Aku juga berhak bahagia membangun cinta yang baru. Tegas Diandra. Reiga terpekur, seolah ia terjebak di antara dua orang yang masih menyimpan luka masa lalu dan belum bisa berdamai dengan semuanya. Oke, kamu hebat. Masih bisa memikat pria single yang masih muda. Nada bicara Aldebaran terdengar meremehkan. Dia bisa memikat siapapun. Aku bersaing dengan banyak pria untuk mendapatkannya. Sela Reiga segera. Diandra cukup terkejut mendengar ucapan Reiga. Ia tak menyangka laki-laki itu akan menanggapi perkataan Aldebaran dengan kata-kata yang meninggikan harga dirinya setelah sebelumnya direndahkan Aldebaran. Aldebaran tersenyum sinis. Ya, pria tidak akan terpikat kalau si wanitanya nggak memancing dengan sengaja untuk memikat pria. Diandra tersentak. Aku nggak pernah memancing pria manapun. Aku yang mengejarnya. Dia tak pernah memancingku atau pria manapun. Dia diam pun, pria akan terpikat padanya. Dan aku beruntung mendapatkannya. Dia punya banyak keistimewaan. Kata-kata yang meluncur dari bibir Reiga bernada tenang, tapi terdengar tegas. Tatapannya awas menatap Aldebaran seakan hendak menguliti habis-habisan. Jika dia memang seistimewa itu, aku nggak akan menceraikannya. Balas Aldebaran lebih pedas. Suasana sudah semakin memanas. Diandra menggandeng tangan Reiga. Sayang, bukankah kamu ingin mentraktirku makan? Lebih baik kita makan sekarang. Aku sudah lapar. Diandra mengulum senyum termanisnya. Reiga mengangguk. Oke. Mereka berjalan beriringan menuju mobil Reiga. Aldebaran menatap kepergian dua orang itu dengan tatapan tak suka. Ia benci melihat kebersamaan Diandra dan Reiga. Ia benci melihat mantan istrinya begitu cepat melupakannya dan bahkan mendapat seseorang yang lebih muda. Di matanya, pacar berondong Diandra ini sama sekali tak istimewa.
Ia berani menjamin hubungan Diandra dan pacar berondongnya tak akan bertahan lama. Diandra menghembuskan nafas pelan, lalu meneguk air mineral hingga habis setengahnya. Sudah lebih tenang? Tanya Reiga masih fokus dengan setirnya. Diandra menghembuskan nafas sekali lagi. Mendingan, setiap kali bicara dengannya selalu saja membuat emosiku berantakan. Dia memang menyebalkan. Keputusanmu berpisah dengannya adalah hal yang sangat tepat. Dia tak bisa menghargai perempuan. Balas Reiga. Iya, dia tak pernah menghargai usahaku. Sebesar apapun usahaku untuk bisa menjadi istri yang baik. Di matanya tidak ada artinya. Reiga melirik Diandra sepintas. Aku akan berusaha untuk selalu menghargaimu, Di. Diandra tercenung. Tentu ia tak meragukan Reiga untuk urusan satu itu. Dia sudah melihatnya sendiri bagaimana pria itu membelanya di depan Aldebaran. Kenapa kamu diam? Tanya Reiga tanpa menoleh. Tidak apa-apa. Oh ya, lusa Mas Bayu dan Firda akan menikah. Aku ingin mengajakmu ke Bandung. Kita bisa mengajak Alia. Nanti aku akan minta izin pada orang tuamu. Mereka saling menatap sejenak. Rei, sebenarnya aku belum siap untuk mengenalkanmu pada orang tuaku. Aku rasa ini terlalu cepat. Atau sebaiknya kita berangkat sendiri-sendiri. Gak enak pergi jauh berduaan. Reiga terpaku. Tangannya sibuk mengemudi. Sedang pikirannya berkelana pada konsekuensi yang siap ia tanggung dari fake relationship-nya dengan Diandra. Tak masalah. Aku sudah biasa tak dianggap. Jadi tak usah mengenalkanku pada orang tuamu. Rei, Diandra menatap tajam Reiga. Reiga menepikan mobilnya dan menghentikan laju mobilnya. Ia balik menatap tajam Diandra. Iya sayang. Bukan maksud aku gak menganggapmu, tapi kita cuma pura-pura. Sela Reiga cepat. Diandra tertunduk. Rasanya berpura-pura dengan melibatkan hati bukanlah pilihan yang bijak. Bagaimana jika perasaan Reiga terhadapnya semakin dalam, sedang ia tak bisa menjanjikan apapun. Aku rasa kita hentikan saja kepura-puraan ini. Tidak, Di. Aku menyukainya. Jika dengan berpura-pura bisa membuatku dekat denganmu, aku ikhlas. Masalahnya, Di, Reiga memotong perkataan Diandra dan menatapnya tajam. Masalahnya, aku sayang kamu, Di. Lagi-lagi Reiga menyelah. Kamu gak usah khawatir, aku ikhlas, apapun resikonya aku siap. Kenapa semudah itu kamu bilang sayang? Diandra mengernyit. Karena aku memang sayang. Jawab Reiga dengan raut wajah serius. Diandra beralih menatap ke depan. Jalani saja semuanya. Oke? Reiga tersenyum sekali lagi. Diandra mengangguk. Ya sudah, jalan lagi ya. Katanya udah lapar tadi. Reiga mengulas senyum manisnya. Diandra membeku. Ia tersenyum. Kenapa pacar berondongnya ini begitu manis? Ia takut jatuh cinta jika kembali berujung patah hati dan pengkhianatan. Ya mungkin benar kata Reiga. Jalani saja semuanya.